Halo semuanya, balik lagi bersama kita di Bangun Villa dari Nol. Oh, yang di sini ya, maksudku kalau kamu Oke, kita sekarang udah di proyek yang sama. Nah, jadi di minggu kemarin kita tuh udah ada namanya ngecor sloof, tapi nggak full sloofnya. Terus rencananya di minggu ini target kita adalah kita mulai pengurukan tanah. Kita ada pakai material berupa limestone. Kita juga pakai tanah uruk yang bagus, tanah paras. Lalu setelah tanahnya semua keuruk dengan baik, kita target selanjutnya adalah kita stemper, kita melakukan pemadatan. Nah, setelah pemadatan selesai, barulah kita melanjutkan ke pembesian plat lantai. Nah, itulah target kita di minggu ini. Nah, untuk kita ngeliat progresnya, kita langsung menuju ke lapangan. Let's go. Ini karena sambil nunggu tanah-tanah datang, ini baru limestone kita bikinin jalan di sini kan. Sambil nunggu tanah datang, kita masih order karena di Bali banyak lagi pada hujan, jadi beberapa galian tuh pada tutup. Sambil nunggu itu, kita lagi progres gali. Nah, kebetulan karena mereka pada lagi istirahat, jadi airnya naik lagi. Jadi air di sini tuh lumayan tinggi ya. Maksudnya lumayan tinggi itu banyak air dari bawah tanah tuh naik ke permukaan. Karena kenapa? Karena di sini sebelumnya adalah sawah atau istilahnya tanah yang subur. Oke, itulah kendalanya kita. Kita lanjut ke area sini. Nah, ini di video sebelumnya saya sudah sempat infokan. Ada yang masih ingat nggak nih? Kalau ada yang masih ingat, coba tulis di kolom komentar ya. Ya, kolom komentar. Nah, ini udah mulai kelihatan. Jadi kalau misalnya nanti kita lihat di desain, ini adalah sunkennya. Nanti desainnya akan saya lampirkan di sini. Gitu. Ini sunkennya. Jadi masuknya itu lewat sana. Masuk lewat sana, langsung dia disuguhin dengan sunken living. Di sini itu ada TV. Oke. Lurus lagi ke sini. Terus ke sini mereka akan ketemu, kita akan ketemu dengan kitchen. Di sini tuh nanti ada island. Nah, itulah pembahasan tentang denahnya. Kita bahas sedikit bagian struktur. Jadi di bagian sini, kalau teman-teman lihat, sloofnya ini kita nggak cor full, ya kan? Kenapa nih Mon? Ini misal nggak ada, kamu aku tanya, ini kenapa nih Mon? Karena biar bisa ikut pembesian. Pembersihan apa Mon? Oke, nah jadi ini memang nggak kita cor full. Jadi rencana plannya itu ini udah keuruk semuanya. Semuanya udah keuruk, habis itu kita padatin seperti tadi rencana kita udah kita padatin, barulah kita merakit besi di sini. Kita masukin besinya ke sini. Besi untuk lantainya. Kayak gitulah. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini tuh ada bagian yang terputus, ya kan? Pertanyaannya kenapa sih nggak disambungin langsung? Jadi kita tuh sebenarnya membuat struktur tuh selain memang ngikutin gambar dari arsitektur, kita tuh juga mesti melakukan analisis yang baik. Jadi di sini rencananya itu adalah sunken, karena sunken itu posisinya dia di bawah tanah. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman lihat di sini nanti kita lampirin videonya. Jadi di sini itu akan ada taman. Jadi tamannya itu kemungkinan tingginya akan segini, otomatis sunkennya itu nanti dia itu berada di bawah taman. Nah, kalau misalnya posisi bangunan yang berada di bawah tanah permukaan, kita terus lapisin dia dengan beton. Jadi di sini rencananya nanti itu udah kita panjangin slope-nya, jadi di sini tuh kita cor, di sini tuh kita cor full pakai beton. Gitu, Bro. Itu juga nanti bagian sana yang speran tuh kita cor full pakai beton. Gitu. Itu ngomongin tadi masalah slope. Jadi progres minggu kemarin, sini Mon, kita beralih ke sini Mon. Jadi progres minggu kemarin itu kita ada ngerjain pipa-pipa. Nah, di sini waktu pemipaan itu kita nih bagi menyesuaikan dengan gambar. Jadi ini tuh ada floor drainnya shower, kita tuh sebisa mungkin akan taruh dia di pojokan. Oke, jadi nanti airnya saat mandi itu tuh dia akan mengalir ke pojokan. Berlanjut lagi ke sini, itu ada tempatnya
kloset. Ini speed tank. Oke. Terus ini lagi ada floor drainnya kloset. Dan juga akan dibagi, di-split lagi sebagai floor drainnya wastafel. Tapi untuk wastafel kita tuh biasa pakai pipa yang 1 inch, jadi itu nanti di overstack jadi 1 inch. Kalau untuk ukuran 3 inch untuk settingan floor drain. Oke. Terus jadi di sini juga masih ada pipa yang kurang. Jadi di sini itu ada pipanya dapur, pipa sink. Jadi pada perencanaan kita di villa ini, biar pipanya itu proper, khusus untuk floor drain dia tuh punya aliran sendiri ke sana. Oke. Khusus untuk speed tank dia tuh juga punya aliran sendiri ke sana, ke ujung depan. Sama juga dapur, nanti kita tuh bikin settingan itu dia punya aliran sendiri. Jadi semua pipa-pipa ini walaupun dia sama-sama pembuangan tapi berbeda-beda fungsinya. Karena kalau dapur dia tuh kan banyak lemaknya. Jadi kalau banyak lemak kita gabung sama area yang sering pakai sabun-sabun mandi, itu tuh lemaknya malah menggumpal. Jadi efeknya sering terjadi clog pada pipa. Clog itu mampet. Makanya kita sering pisahin. Jadi untuk dapur kita gampang maintenance-nya. Floor drain dia punya aliran sendiri, speed tank dia punya aliran sendiri. Dan itu menurut pengalaman yang kita biasa lakukan itu wajib juga kalian terapkan pada instalasi pipa kalian. Jadi kalau kalian lagi sedang bangun rumah, infokan ke kontraktor kalian, ke tukang kalian, atau kebetulan misal bapak kalian yang tenaganya, infokan seperti ini, dipastikan proyek kalian aman. Dan pastikan juga hal yang penting lainnya itu tuh adalah kemiringan pipa. Maksudnya mana? Kemiringan pipa. Jadi pipa ini itu tuh selalu kita menerapkan syarat 2%. Jadi 2% dari kemiringan. Contohnya misal dari ujung sini ke sampai ujung sana itu bahasanya ukurannya itu adalah 20 meter. Kebetulan di sini 20 meter. Jadi 2% dari 20 meter berapa, Mon? Jadi 2% dari 20 meter itu adalah 40 cm. Nah, jadi kita nyeting pipanya ini gimana caranya? Kita nyeting, kita ukur, kita marking levelnya biar sampai speed tank. Karena speed tank kita rencananya itu ada di dekatnya got. Jadi nanti kita lampirin di sini foto posisi speed tanknya sama alirannya. Jadi teman-teman bisa contak itu. Jadi aman. Pemipaan kalian pasti aman. Nah, jadi pipa ini kita harus nyari ke speed tank sana tuh udah 40 cm. 40 cm kalian simpan dulu. Tapi nanti saat ada pipa itu ke speed tank, nanti saya lampirkan deh detailnya juga di sini. Jadi pipa itu saat ke speed tank, otomatis ada pipa namanya overflow. Pipa overflow adalah pipa yang dari resapan itu ke got. Oke, jadi misalnya kita ini anggap dari floor drain dia ke resapan dulu. Dari resapan kita tuh ada filter-filter lagi, resapannya itu juga full, dia akan langsung overflow otomatis ke got. Jadi kita ada pipa overflow. Nah, di ujung pipa overflow kita juga nanti kasihin ada yang namanya backflow. Jadi saat air itu tinggi di permukaan got, air itu tidak balik masuk. Nah, itu yang sering menjadi kesalahan orang-orang yang bikin instalasi pemipaan. Dia itu tidak menaruh backflow pada ujung pipa yang mereka teruskan itu ke dalam got gitu. Oke, itu masalah pemipaan. Nah, begitulah tadi tentang pipa. Kita balik lagi ke strukturannya. Jadi, teman-teman, waktu kalian membangun atau lagi bikin slope, pastikan juga kolom-kolom atau speran untuk kolom praktis ya itu sudah terpasang juga. Kenapa harus dipasang? Karena berapa kali saya liatin orang-orang bikin konstruksi itu dia naruh kolom praktisnya tuh cuman ditaruh itu aja. Sedangkan kalau standar kita dan standar yang bagus adalah kolomnya ini itu tuh ditekuin di tulangan slope. Jadi dia tuh udah kokoh nih berdiri. Jadi nanti kita tinggal lanjutin lagi dan dipastikan kolom itu tidak bergetar lah atau tidak retak lah. Maksud saya tuh saat kolom ini udah diteruskan, bataku-bataku itu sangat bisa diminimalisasi untuk keretakan kayak gitu. Nah kalau misalnya teman-teman ingat video-video kita sebelumnya, itu tuh ada besi-besi yang dipasang di
atasnya batu kali. Kalau teman-teman masih ingat itu apa, seperti di video kita sebelumnya, boleh ya, itu kalian komen di kolom komentar aja. Untuk villa yang satu ini udah mulai kelihatan nih, ini kolam renang nanti rencananya di sini kan, kolam renang nanti di sini. Pintu masuknya dia tuh di area sini. Oke, jadi masuk, baru masuk mereka tuh langsung melihatin kolam. Apa tidak adem itu perasaannya tuh, baru masuk langsung ngeliatin kolam, langsung ngeliatin air. Kalau feng shui-nya itu tuh kita sebisa mungkin saat masuk rumah tuh melihat air dulu. Karena apa? Biar pikiran tenang. Anggap dah dari macetnya Canggu dan sekitarnya ya, macetnya Denpasar lagi kerja mumet, tiba-tiba masuk dalam villa atau masuk dalam rumah tuh langsung ketemu kolam renang. Langsung set. Tapi ini jatuhnya lounge pool sih, nggak terlalu besar, tapi enak sih untuk rendam-rendaman dan sekedar renang-renang kecil lah. Gitu. Jadi itu bapak-bapak tukang kita lagi proses. Jadi di area sana tuh batas kayu itu tuh adalah tembok pembatas dari lahan ini. Jadi memang konsepnya itu dari awal kita bikinin pathway sampai ujung. Itu tuh area sumur tuh sebagai pembatasnya, barulah masuk ke masing-masing villa. Seperti itu. Itulah progres kita sampai saat ini. Jadi target minggu ini itu yang seperti saya infokan tadi di awal video. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan tentang gimana proses kita dan apapun itu, teman-teman bisa jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Oke? Oke, itu aja teman-teman video untuk minggu ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kalian yang kalau yang lagi pengen bangun villa atau rumah di setiap daerah kalian. Kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan atau apapun itu, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa share episode kita ini, bangun villa dari nol, ke teman-teman kalian yang juga lagi bangun villa. Jadi biar mereka juga ada double check atau cross check bagaimana sih kita membangun yang baik. Mungkin itu aja. Terima kasih yang udah nonton kita. Kita pamit undur diri. Ciao. Kelas sini ah.